Apa-apa kawan-kawan bali sesuai kita sadaya ko ambo kajian. Sesuai dah ambo kajian. Itu beda ko jo labai. Kalau labai ditunggu awak mati dulu baru di kajiannya. Kalau ku idui ko je awak di kajiannya. Bali amu awak ambo kajian. Muka yo mandang apa ngajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kamala su'uda bi akramin mauludin hawa sarrafa wa fadala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Banyak bersyukur kita kepada Allah di atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita nomor sama. Sehingga karena rahmat dan karunia Allah kita bisa hadir di ruangan yang sangat sederhana ini. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita dunia dan akhirat, akni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram, guru kita yang menatap risiko, yang mana beliau adalah kawan karib ambo, konco palangkin saja dulu. Di maju bosobok selalu bapalun. Tadi lempar awak ambo tibo seka. Ayo bapuli janyo. Kemudian yang sama-sama kita muliakan ya Al-Mukarram, yaitu guru kita yang datang dari Nurul Yakin Pusat, yaitu Syekh Kerajaan. Kalau ambo sering kanyo main bawa ampulu, karena suku Caniago, suku ambo Panyalai. Ayo baru sana ambo jonyo. Kebetulan ambo pambayan lo jonyo. Pambayan korong. Uga mah wang ingan, uga mah ambo wang ingan lo. Kemudian yang sama-sama kita muliakan guru kita yang datang dari Assalamu dari Limpato ya biaya. Balai Baru. Satrinya para guru-guru, alim ulama, nenek mama, syadiah pandai, dan yang sangat ambo sayangi dan ambo cintai santri dan santriwati, yang insya Allah beliau-beliau kolah gemper kita, itu generasi penerus untuk anak dan cucu-cucu awak di kemudian hari. Patut kita dukung dan patut kita doakan. Sesuai bu? Satarunya bapak-bapak, ibu-ibu,
umumnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo capek sebenarnya. Rasuapang dah ke bila awak saya. Pada pertemuan siang kini, siang menjelang sore kini, itu dalam rangka memperingati Maulud Nabi, dalam rangka memperingati Rasulullah itu sendiri. Kenapa kita selalu harus mengingat Rasulullah itu? Karena beliau memang sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran, yang dibacakan oleh salah seorang dari santri kita tadi, yaitu Tuhan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kehadiran Rasul, kehadiran Muhammad itu, kehadiran Rasulullah itu adalah contoh yang sangat baik untuk awak. Dari segala sisi, dari segala bidang, beliau itu adalah contoh. Dari namanya sajalah patut kita contoh. Yang sangat kita kenal yaitu Muhammad. Siapa nama? Muhammad. Kalau orang kampung siapa nama? Muhammad. Muhammad ini. Muhammad. Dari nama saja sudah ketahuan beliau patut dicontoh. Sehingga dari sekian banyak nabi dan rasul, hanya beliau sendiri yang pakai Mustafa. Ledo terang arwah assalamualaikum Mustafa Adam, Mustafa Nuh, Mustafa Daud. Tidak ada, yang ada Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari nama saya. Kemudian dari Allah memanggil. Allah kalau memanggil Adam, wahai Adam, wahai Nuh, wahai Idris. Tapi tibur Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabi, benar-benar sayang Allah kepada beliau. Wahai nabi, wahai rasul. Ini ayat ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran. Ini ayat malam tadi lah dibaca oleh tukang dikir. Awak nak tiba malam tu nak terangan awak doh. Ya bu. Padahal lah dibaca oleh tukang dikir malam ayat dan sabantagut dengan suaranya yang begitu bakenggong besawai. Cuma awak nak terangan awak malam, ambo je membaca kini li sesuai awak. Sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran
wa sang itunya semua lambangan do panjang nama gua bila waktu kata tua wahai Nabi dan wahai Muhammad wahai Nabi inna arsalnaka sesungguhnya engkau aku utus pertama sekali syahida menjadi saksi. Lama ya? Oh, Muhammad diutus oleh Allah pertama sekali adalah menjadi saksi. Dari maju awak datang dan durang maju awak, yang namanya Muhammad tetap tahu jawaban. Bukan tidak bisa turi-turi anda. Oleh sebab itu jadilah gitu umat Muhammad yang benar-benar umat Muhammad. Artinya umat yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuli cinta kita ke Nabi saudara. Biasanya orang cinta kau akan rela berkorban. Ya. Setiap orang lagi cinta akan rela berkorban. Ayo lihat mau berkorban lah. Beko. Kembali ya. Tugas Muhammad pertama menjadi saksi. Yang kedua mubasyrah. Apa itu mubasyrah? Memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Nabi menceritakan indahnya surga, nikmatnya surga, rancaknya surga. Karena kudu diceritakan Nabi indah surga agar awak tertarik dan terpancing untuk mendapatkan sarugo yang disampaikan Rasulullah itu, untuk memancing, untuk supaya semakin taat dan semakin rajin bersalawat kepada beliau, karena kita ingin bertemu dengan beliau nanti di akhirat, yaitu di surga Jannatun Naim. Ya, kabar gembira. Dan yang ketiga tugas Rasulullah itu wanazira, memberi kabar bertakut, artinya kabar yang menakutkan, gunanya agar kita sadar. Sebab dengan ada kabar-kabar yang menakutkan, biasanya orang-orang akan sadar. Makanya metode orang tua dulu untuk menyadarkan anak-anak, ayo foto berhenti dulu penumpang naik, buku tagar aja penumpang. Lah, ambo lihat. Anggap je kini ambo pada gagah lihat ni. Lah, tugas Nabi yang ketiga, wanazira. Apa itu nazira? Memberi kabar yang menakutkan. Gunanya, hikmahnya untuk menyadarkan. Makanya orang tua dulu kalau mana melarang anak dengan cara nazira, memberi kabar yang menakutkan, sehingga bilanya disampaikan yang menakutkan itu terasa berhenti. Contoh,
Indu-indu awak dulu, bapak-bapak awak dulu managa anak duduk di atas bantal, ditaganda mawantira, lasu duduk di bantal tu lambuak. Maka dengan mana tahu dia nazira, jangan duduk di atas bantal, di bisu ya wak. Iyo tak kata, padahal iyo dia duduk di atas bantal, di bisu ya wak. Tapi di mana metode Al-Quran nazira takatio induk melarang anak dari manungkui jangan manungkui jopia tambah manungkui ada ke nazira asa manungkui jo mati dua ge kasasa anak tadi dua iya bu iya padahal iyo de manungkui mati dua ko iyo na manungkoy mati indua satyo anak la pandai manungkoy indua ayah indua mati ayah babini na celai ayah babini celai satu ba anak lo lailo na anak pandai manungkoy indua ayah bini lo celai bang anak lo dibini ketiga, anak pandai menungkui, anak mati, ayah. Buntuang kami laki-laki. Tu nazira agar amuh balanti dari ditaga dengan cara diberi kabar yang menakutkan. Banyak tuh. Jam bapak yang jadi lo mahyuan. Nah kayak tuh ha. Iyo na bapak iyo na lomar ita bapak tuh. Ndak. Kadang-kadang waktu ita bapak tuh dia doain doa. Bako tak kawan karen kange waang, bako na waang ditembak bapak tuh muka kambie. Bako jangan anak disumpahi doai. Karen kang anak tuh ya Allah ya Tuhan. Jadi kuyo lawang baai. Doa nih. Dulu jelai, kudu panyaka kali kolah atau nazira. Gua umah sarang mangan doang, sarang mengidam. Tengah malamnya minta agak buang. Pagi di suami dah boleh maka agak buang do tabah bulu anaknya. Ambo calia di makan dah do agak buang do tabah bulu uang dan selolah. Itu sebenarnya itu ada nazira. Tidak boleh awak terlalu mempercayai, rusak akidah dia. Itu katulah Nabi Muhammad pertama dia kabar gembira. Dikatakan bahwa surga itu sangat indah. Sehingga Nabi pernah menyampaikan, "Lau ana mara'ata min nisa'in ahlil jannah la mala'atil arda min rihil miski wala azabat dawa samsi wal kamar." Seandainya Allah keluarkan seorang perempuan surga itu ke permukaan bumi ini, kok dikaluarnya itu Allah seorang perempuan surga itu kakak siap putih wah hilang cahaya matahari jobulan karena cahaya perempuan itu, dan seluruh bumi akan dipenuhi oleh harumnya perempuan itu. Aki kira bahwa harum itu perempuan. Dek seorang perempuan itu apa nuh bumi kok kacinya dek harumnya. Begitu harumnya perempuan tuh. Perempuan gini labi mi harum sadorong liaru kayak pitiah kau DC. Tantang katianya dah berubah dia. Barulah kawannya mi harum di seporoan. Nanti tangko tetok je bung karanggo di piyu. Picila karanggo babon. Hampir sama itu ya nak. Begitu indahnya perempuan, begitu indahnya surga. Karena gono disampaikan Rasul agar awak tertarik
Dengan awak tertarik, maka awak akan mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang bilolah sadar dengan dipertakui, kemudianlah rajin dengan ada harapan masuk surga. Bertugas Nabi nang katigo, da nang kampe daiyan illallah. Mengalai membawa umat kembali kepada la ilaha illallah. Bertahap. Setelah umat diajak kembali kepada Allah, begitu juga tugas para guru-guru, disampaikan kaji saja mulai syariat, tarikat sampai ke hakikat, ditarik untuk kembali kepada Allah. Saat itulah awak kamandape buah abuanyo sirajam munira, pelito hati yang sangat terang. Bila awak mendapat buah itu pelito hati yang sangat terang, maka awak akan mendapat ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ingin bahagia kita sadoe kau. Oi, ingin bahagia awak sadoe. Iyo, di mana tak bahagia tu? Di kepala, di punggung, atau di hati? Iya di hati. Oleh sebab itu, hati yang paralu kita pareso. Sebab dari dari kalimat bahagia itu akan tahulah kita bahwa artinya bangunkan, hati, giat agama. Bangunkan hati, giatlah beragama, pasti bahagia. Kamu lihat, bangunkan hati, giatlah beragama, pasti bahagia. Kadang-kadang orang menilai bahagia itu telata dipakai tinggi, tidak pasti. Kadang-kadang orang menilai bahagia itu dipiti banyak, juga pasti. Maka kece MC tadi cenderung uang menaimo kami nantu, uang pakai, uang piti. Singgo di waktu tubuh di wayam-ayam kalau di kampung bo, kok ada uang mencalon nungku nomor terakhir. Ameko tuh di nomor 1. Siapa engke? Saja dulu memang ganda aja cari uang kawang sia. Singgo masombo dulu, maka saya kami pakai atau di galang-galang juga. Aduh manggalan pakai solenge, padam dama pakai magese. Ada manggalan pakai tak tumbuh, kecil dia teh kambang di bawah. Memang dulu sama namu memang banyak cemeh. Cuma kini kau nak tarang ame lah, namu lah dipermodern santri. Dulu pakai aja. Malah saya wangan dia nak kau batok pakai ada kebendi. Ya sudah. Malah saya wani. Ya tidak mau siap malah saya. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak ada uang siap, tidak tagak agama. Tahu tak awak siap? Siarkan Islam atas keyakinan. Di orang siap artinya siarkan Islam atas keyakinan. Kalau ada orang siap tak tagak agama. Cuma orang siap lah nama ajar kaji kau. Iya nak. Baga kaji ungku kan ada orang. Baga lagi orang ini. Iya biara. Iya biara. Kami menyampaikan tugas suci karena Allah. Dia gaji sedekah doa mau beli punya hari kecil ngau itu. Dia minta upah satu ibu dia dia. Maka saya kami iwan suara. Tapi dia lah. Hati nama wasia kanehino.
awang ko cango na halicin takari jilek labai uang siaknya kan ayo awan siak halicin takari jilek labai kati bila bala doang kati menganda bila menampung itu kan penghinaan dan karena uang siaknya pokoknya kalau kita orang siak jangan bersedih. Memang dari awal kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak sangat perlu kita pareso, kita perbaiki hati. Kenapa? Karena Nabi pernah mengingatkan untuk kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah menilai rupa kita yang cantik, lipstik awak dan sangai merah. Allah tidak pernah menilai. Juga Allah tidak pernah memandang kepada seseorang harato. Allah tidak pernah menilai pangkainya, namun yang Allah nilai hatinya, kemudian baru amal. Amal pun tidak akan bernilai kalau hati belum dapat nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jo amal-amal tidak ada nilai do, kalau hati belum dapat nilai. Maka orang yang baik hati itu sayang awak dah. Iyo. Tuan aganda hati yo sayang awak. Tuan tinggi hati benci awak. Kalau buku tinggi hati benci awak. Adongku tinggi hati. Linda doro. Ado. Pindah sikora. Di mana? Di Kampung Ambo. Di mana doang? Sabuina. Ada. Perhatian dinilai oleh Allah. Di pada siang menjelang sore kini, Ambo akan meng-USG hati awak. No bayi ke do perenya. Lima hari pareso hati awak. Kata seorang ulama besar yang bernama Hatim Al-Hasim, itu dalam kitabnya Tabaqatus Sofiyah, kata beliau al-qulubu khamsatun. Hati itu terbagi kepada 5 bahagian. Punya bagi hati 5. Pertama namanya kalbun mayitun, yang kedua namanya kalbun maridun, yang ketiga namanya kalbun ghafilun, yang keempat kalbun mutambihun, yang kelima kalbun salimun. Anak-anak Jawa kira-kira tantang makola. Yo para lu di peresoti, yo para lu di peresoti awak, para lu karena hati adalah sentral kehidupan. Sentral itu. Bang kombokaton sentral seluruh yang terjadi dalam kehidupan awak yang jadi sasaran tu hati. Rugi dalam manggale dan sama dari kecilnya wak dogang nani bo dipuji wak dogang nanange nampak uang ngancak nama nampak mato nan kanai itu tuh kok doa kanai Wana jatuh lagi juga lain nampak tak? Ajunan terjadi dalam kehidupan awak. Kok sasaran pertama itu hati.
Tajurnya jadi hati yang kanai. Cienya nak kakati lah pehnya. Maloyo atau kakalang cik. Yolah, ada maloyo kalang dia baca dia aja tu. Salabianyo ke hati. Oleh sebab itu, para lu awak pareso hati awak. Itulah tugas para guru-guru awak, para buya-buya awak, agar kita ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang lebih cenderung mencari nilai di sisi manusia. Jangan awak mencari nilai di sisi manusia, carilah nilai di sisi Allah. Sementara nilai di sisi manusia itu hanya relatif singkat sabantai. Yaudah. Kasugo ko nawak ini ko ke pesantren ko cari nilai Allah, jangan nilai manusia. Terkadang-kadang kan nilai nulang nampak lalu. Dak tiba di sini halolah kecewa. Nilai Allah. Itu kali pertama anamoe kalbun mayyitun, hati yang sudah mati. Kini awak hidup saudara, anak-anak tiawak hidup lo, akan doa. Akan doa. Oh mentang-mentang kasuruh, lepas tidur ya tidur, tentu lah. Ambulan, yuli hidup ya tiawak, akan doa. Sia tanturinya tandoa boleh pulang. Ndak tantura. Kalau ada ambo tantu, ambo pulang. Ndak boleh ada. Rupanya ambo tukang tanya, ambo lo menjawab. Iya. Nanawa? Ayo ndang ayo. Sabnya nawa ta'na. Atan doati seseorang itu mati. Kata Syaikhuno Ta'ilah dalam kitabnya Al-Hikam, min alamati mautil kalbi adamul hazni ala ma fataka minal mawafakat wa tarkun nadami ala ma fa'atahu min wujudi sihat. Tanda hati seseorang tulah mati, ya dah, ndak pernah rusuh ketinggalan taat dan ndak ada menyesal bilolah banyak maksiat. Lo bertahun-tahun ndak sembahyang doh, dan rusuh. Ambo pernah basopojo kawan tama SD tahun 73. Basopoe tahun 2018 di Jakarta. Segonyo lalu poyo ambo lalu poleyo. Kenalan beliau. Lama-lama masih sekolah lama. Saja tamat SD saya langsung rantauan. Ila panjang cerita oleh sembahyang sih kok. Anak sembahyang lu ada orang. Bagas saja. Ya biasanya. Biasanya ada tu ya. Dia bila tinggal sembahyang bagas soy. Lisa sama, Iwana sama. Isa sama penganan deh. Banyak maksiat menyesal nih. Dikaloli rusuh ketinggalan taat, menyesal pilola banyak maksiat. Itu satu tando hatinya sudah hidup. Sebaliknya, lala mau ibadat tinggal ada masalah, banyak maksiat no problem, itu tanda hati ialah mati. Kalau hati lah mati, ada ndak nilai kita di sisi Allah? Ndak ada nilai. Oleh sebab itu sangatlah penting sawana kita peringati Rasulullah kau dengan istilahnya ada maulid, ada maulud. Kini kau maulud apa tuh? Memperingati yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus diperingati? Karena inyo uswatun hasanah. Bangko uta uswatun hasanah. Karena sado Allah iyo jadinya. Jona mau namu sendiri tadi bangkai. Jalah nyatu wa bayi atuh Muhammad. Orang yang dipuji oleh Allah. Bangko dipuji oleh Allah. Karena nyobar bapak kepada Abdullah. Artinya apa? Muka nyobar nama Muhammad dia karena berbapak kepada Abdullah. Artinya karena nyobar benar-benar hamba Allah. Jadi kalau ingin lo dipuji oleh Allah, amaku bapak lo lah Abdullah. Hoi, ingin kita sadoi dipuji oleh Allah? Ya, abayah lo Abdullah lo. Muka siambo bayah Abdullah tu ndak yo banari cari juga menamu Abdullah tau apa ayah den tak atur ndak artinya apa jadilah wak benar-benar hamba Allah. Kemudian yang kedua nyoper ibu kepada Abina amanah. Artinya apa? Beliau benar-benar dipercaya sehingga sebagai orang maka mangkegala beliau amin. Itu makasih beribu ke Aminah. Kemudian beliau menetap dengan Halimah. Artinya apa? Halimah penyantun. Beliau benar-benar penyantun, pengasih dan penyayang. Makanya dapat buah dia bahagia. Dari situ bisa kita ambil contoh dari nama saja. Apalagi beliau disebutkan dalam maulid Nabi, dalam maulid yang disampaikan oleh guru kita tadi dengan cara zikir sarafal 6 ini 21 wirid guru kita yang dolan Inyak Syekh salah satunya maulid dengan cara berzikir sarafal 6. Memang disebutkan dalam maulid itu sarafal 6 seperti mukadimah tadi. Alhamdulillahilladzi sarafal anama bisaibil maqamil a'la. Di mulut beriki sekitar jam 1 malam itu dibaca tuh oleh guru yang jadi pamangga di mega doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafa lana fi sahibil maqamil a'la kamala bi akrami maludin hawa sarafa wa fadala wasarafa bihil aba wal jududa wa malal wujuda bi judil adalah hamalatu aminah falam tajil yamlihi alamau wala siqala wa wada'atuhu sallallahu alaihi wasallam maktum namukahala jam 1. Sudah di tangga pertama pokok pakai saudara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Dasana ngati menangan dia Rasul nampak Rasulullah itu. Beliau sarafal anam makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat istimewa, sehingga keistimewaan beliau
kehadiran janin beliau ke dalam rahim ibunya tidak ada membawa perubahan. Hadir janin Muhammad itu ke dalam rahim ibunya Siti Aminah tidak ada perubahan. Tidak mau ubah Aminah deh. Kalau Aminah kini ada perubahan tak? Hoi, kawannya Aminah pak. Ada perubahan. Banyak perubahannya. Ada perubahan di mata. Sebelum hamil nampol yang gagah tuh di dunia udah. Ya nak. Setelah hamil mancali udah dia jejok. Baik, besar. Ada perubahan di hidung. Ya bu. Ada perubahan di munculan. Nah lama jadi ndak lama, nah ndak lama. Sabun gak dimakan. Roci ayam gak dimakan. Ada apa cara mah judul itu di Minas Pekanbaru. Dalam membaca perubahan di mulut, yo jujur seorang ibu tuh menunjuk aku sejujurnya ambo mengaku di hadapan ambo 9 anak ambo, satu ambo ambil ke 9 anaknya yang ambo makan tuh balsem cablang. Balsem itu udah baru turut asli loh ceritanya. Artinya apa? Sikodo uswatun hasanah yang gak kita ambil. Nabi Muhammad tidak ada menyiksa ibunya, tidak pernah tersiksa ibu dia, namun sangat santun dan hormat kepada ibu. Kita kok sado jambu pernah tidak menyesuaikan doa? Pernah? Bagaimana mau? Bagaimana mau awak menyesuaikan doa? 9 bulan. 9 bulan. Baru tuyul itu ya. Adonan sampai tua menyesuaikan doa aja gereja. Sama jo anak batu lado. Gigi liang yang taruh doa. Lalak kuang gigi liang jo. Sikon ada terona. Ada lah. Ada nanti anak panah. Buka luarin dua tabang, ndak pulang-pulang. Ada nang kita anak korek api, buka luarin duanya, tang deh nanti. Langsung tapanggang. Anak niyoe jadilah wa anak pisang. Keluar pagain dua, keluar pagain dua. Sabali anak tiba badai. Anak dulu nang kanai. Maka dalam perjalanan Rasulullah itu contoh jasa doa uswatun hasanah. Karena beliau benar-benar luar biasa. Apapun jadikan contoh dalam hidup rumah tangga, jadikan Muhammad itu sebagai contoh. Sehingga Nabi Muhammad itu bukan orang kayu, Muhammad itu bukan orang konglomerat, tetapi Muhammad itu benar-benar di bawah standar kehidupan. Sehingga sering lapar dari perut kenyang. Sampai walau begitu kehidupan Rasulullah, hanya beliau yang pernah menyebut baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga aku. Contoh Nabi Muhammad, bahagia rumah tangga. Saya kalau kok yuk kabar rumah tangga lo, iya. Tadi lah di promosinya itu engkau tak. Jika nolah di promosian awak harus siap. Besok kau tiba mengandaan, engkau dah. Kalau kita ingin bahagia lo hidup di rumah tangga, maka tiru rumah tangga Rasulullah. Kita sebagai seorang suami bahagia nih, kita sebagai seorang istri bahagia nih. Untuk menjadi suami, untuk menjadi istri, memang ikuti cara Rasulullah.
Baca Rasulullah suami, S-U-A-M-I, S kita sebagai seorang suami, S harus sabar. Kita sebagai suami harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Sabar awak mendapat anak orang lah kadangnya. Anak orang mendapat itu asal itu usul lo tuh. Sekolah kita lo tuh, bungkuak lo tuh. Yung buat kalau soal, sabar. Di sebagai seorang suami mesti banyak sabar, karena yang akan kita hadapi kita bodohnya laki-laki. Yang kita hadapi itu perempuan. Perempuan tuh nafsunya 9 akalnya cie. Sabar awak madonya nih, 9 nafsunya kacinya. Sementara kita laki-laki akal 9 nafsu cie. Sabar. Kemudian usaha. Kita sebagai seorang suami mah harus berusaha. Si bola lalu kau dah lusi itu mah kau. Kini dah sakit terus pak pelabuhan berjalan. Kapal mana naknya lah pelabuhan lah baik. Dia nak mau berusaha. Bukan kita sebagai seorang suami, sabar, usaha. Sebab bila udah awak aja awak lima usaha, cari kepiang, bawa sayang tak? Ya bu, ya sayang. Bila lalu aja, sayang jawab lah. Dah. Maka undang-undangnya ada uang abang, nggak ada uang abang. Kini banyak banget itu kejadiannya. Sabar, usaha, sudah alay. Amanah. Kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami mesti amanah. Sebab Allah titipkan amanah tu kawa, apalagi kita sebagai laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna dan laki-laki pemimpin perempuan. Kama wa mahwa babawe, kama anak-anak awak dididik. Maka lah tasadio di siko pesantren ditampai ambo dolo terserah kamamu awak. Yang penting ajaklah awak untuk hidup beragama, untuk benar-benar mendalami agama Islam yang akan menjadi bekal esok pulang ke kampung akhirat. Iyo ke pulang kampung itu sadoi. Iyo ke mati bila nak tahu dah. Justru dia tak tahu itulah awak siapkan bekal. Kenapa? Karena mati itu tak pernah istirahat mengajar. Kata Nabi, ajibutu litalibid dunia wal mautu yatlubuhu. Aku heran bagi orang yang mengejar dunia, mengejar-ngejar pangkat, mengejar-ngejar jabatan, mengejar harta. Aku heran kata Nabi, samantara mati mengajar di belakangnya. Awak mengajar dunia, mati mengajar awak. Mana dulu dapat? Duya dapat atau awak dapat dia mati? Aku yang perlu kita renungkan. Iza anta fi haddumi umurika munzu kharajata min batni umurika. Apabila engkau sudah keluar dari perut ibu engkau, berarti engkau sudah mulai menghabiskan umur engkau. Bila keluar di pawindo awak, berarti awak lah mulai menghabiskan umur. Ya. Tak tentu dah awak bawa kolah tinggal. Aku yang perlu kita renung. Mati
A. Amanah. Kemudian M. Musyawarah. Kita sebagai seorang suami mesti musyawarah juga rumah. Jangan main mentang-mentang. Ambo lo mencari lihat uang nendak musyawarah tu. Uang kayu di kota Padang. Singgonya cerita jo ambo harato lalu tidur aja itu jo keturunan dabira. Ambo do iri rumah selama 3 tahun dulu tahun 90-an sampai 93. Jadi dibuatnya bini rumah mewah model India tu di Tabiang, Dakik Purdamri. Tanpa musyawarah juga rumah. Sehingga waktu rumah kola siap kada tu dijapuya untuk azan di puncak rumah. Ayo awak nak tukang abangan masuk kampung. Setelah rumah tu siap, model rumah India tu anu balenong tu jangan kata. Setelah rumah tu siap jagiannya ke rumah, hendak diterima di rumah tu karena dia tak musyawarah. Tentu kecewa suami, bosan gagah sangat cakap mana terima tu. Istri kecewa dengan tidak musyawarah, suami lebih kecewa dengan biaya yang miliaran ditolak mentah-mentah. Kasuranya bercakap, batangka percaya kasuranya. Kalau lapar sama pandai, au jual bacarai nyoba bini celai di kampung halaman lo. Setelah babini dah dapat ketenangan lo, diangkui bini itu ke Jakarta. Nyobuka showroom motor di Jakarta. Tiba di Jakarta tu nak jodoh kedamaian do. Lasu ada orang mengajar taruh. Di bawah bini pulang balik dicarainya lo lihat. Nyob bini lo celai. Ampuh aja orang. Mana mau bitih banyak. Kini tua na saling banyak bitih Ampuh apa? Oi. Balon nak buat belum ya. Penting uang. Bini nak katigo. Sudah turun kampung 2009. Sudah kampung tu mati lah. Mati juga sudah. Dia nak musyawarah. Ambo praktekan tak musyawarah tu. Waktu itu Allah minta balik rendah. Jadi sama toronyo sedang nak di rumah ke pasal tanpa ambo musyawarah, ambo balik rendah. Saya tiba rumah rendah siapa? Aku rendah ambo balian tu. Bako dah kecil kalau dah ketujuh orang dah kalau disipanya dah tu cik. Sekolah batangkawa, jika jauh pada jadi batangkan darui, ambo jua sangat dah tu lihat, pergi 5 tuh. Dialah padu awak batangka, kanonda musyawarah. Maka kita sebagai seorang suami mesti musyawarah ajo nak kariboe. Ya, kalau kita laki-laki dah. Sudah emalai. Ikhlas. Sabar, usaha, amanah, musyawarah, keseluruhannya belum ikhlas jadi ibadah bagi kita. Itu konsep Rasulullah. Kemudian kita sebagai seorang istri, kalau laki-laki boleh aku, ini udah dua kajian lah. Istri, ilmu. Jadi perempuan kau memang harus banyak menuntut ilmu nih. Bangun banyak. Karena kecabau tadi, karena perempuan itu nafsu 9, akal cieknya. Tidak akan pernah mampu akal yang satu mengalahkan nafsu 9. Mesti dibantu dengan ilmu. Detun kamajo pai awak pi mengaji, uyu wak dindu anu banyak. Siko banyak lo laki-laki, iya deh santri, ya kok. Memang harus banyak menuntut ilmu perempuan itu. Sebab akal tidak akan pernah mampu mengalahkan nafsu kalau tidak dibantu dengan ilmu. Jadi ilmu. Sudah iyalah. Setia.
Oh, mestinya setia ya Bu ya. Hoi. Dia dogol laki-laki kalau ngomong awak setia kawa sayang dah. Sayang mana le sadu ni kian mah. Ada yang sama rokok jadi dia biar di kau bah. Sehingga awak dah mau bawa kau lah yang BBM nya. Kalau nyo setia. Dan ibu-ibu pasti akan setia loh bila suami awak tadi rajin berusaha, nyo amanah lo, nyo setia kemampuan nyo musyawarah lo jawab. Kira-kira sayang tak? Ya pasti. Setia. Sudah salah. Taat. Di seorang istri wajib taat kepada suami melebihi taat istri kepada suami ketimbang taat kepada ibu bapa. Aja enggak remeh aja waktu. Jadi enggak remeh udah waktu. Bila sakit hati aja sanjo sampai pagi, sado mah dia kutuk kawan. Maka jangan sampai suami waktu sakit hati ke laki lalu. Baca roh, ya terserah awak lah. Dapat delo mau menunjuk. Sudah telai. R ramah. Kilo kita bila bertamu kata kawan awak yang sudah punya istri, tiba rumah itu istri itu ramah, senang tak? Senang tak? Iya pasti senang bila istri kawan awak itu ramah. Namun kalau sebaliknya tiba tapi kawan tu istri itu membuduk-buduk ya, monyong ya, nggak ada ramah dah. Apa yang jiwa dia itu malah sekali kau mungkin. Ramah. Kemudian terakhir ikhlas. Jadi seluruh aktivitas istri mulai dari cari ilmu, kemudian setia, kemudian taat, kemudian ramah, dasarilah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun jadi ibadah bagi seorang istri. Makanya suami istri itu sama ibadah. Dan dalam padu itu dengan suami menjalankan tugas seperti huruf yang dia miliki, istri menjalankan tugas seperti huruf yang dia miliki, monggonya akan menemukan rumah tangga bahagia. Karena menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kebahagiaan itulah yang sangat kita tunggu-tunggu, yang sangat kita idamkan. Ketenangan dalam hidup. Beliau dalam keadaan COVID-19, namun hati belum tenang, maka akan termasuk orang yang dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah ke surga nanti. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhul jannah. Wahai orang-orang yang hatinya sudah tenang, irji'i, mari kata Tuhan, masuk surgaku. Sehingga orang yang tenang hatinya adalah orang yang hatinya sudah hidup. Tanda hatinya hidup, rusuh ketinggalan taat, menyesal bila banyak maksiat. Maka kalau dibaca sejarah Rasulullah kau sebenarnya murid sekali kau sekolah ya. Ndak mapuai apa karena sadoe linda dona maku ada aman congong je mencari abo saudara. Entah mencongong dek kaji, entah mencongong mencari siapa aja aku sekali gua kamai. Maka ya abo yo ko yali ko na sing lainnya cok kata pe abo nan jangan. Ora ji sangat menandang. Di jamaah gini. Nah, jadi bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar orang yang sangat istimewa, sehingga kehadirannya ke dalam janin ibunya tidak menyiksa, tidak ada membawa perubahan. Bahkan di waktu beliau lahir pun ibunya sendiri tidak merasakan apa-apa.
hamalatuhu ummu Aminah falam tajil li hamlihi alama wala sikala. Hamilnya Siti Aminah ndak do bare, ndak do gadang paruye, bahkan di waktu melahirkan ndak do sakit. Bahkan wa wada'atu sallallahu alaihi wasallam maktunan mukahala, di waktu Muhammad lahir itu lalan suang basune asu sekali. Kalau baso dulu basune asu masukin lalan suang di hitan lo basune asu. Pernah membaca sejarah ko di Mangguang Pariaman baso Nabi Muhammad tu lahir lawan sunai asulan suang lama kita akece seorang menunjuk di pantian tu dangku ndak malo Muhammad talo di pantian tu asli jona jujur jiwa terkece di pantian tu masa Muhammad di pantian tu dari pantian tu tu sih ya kecenya di pantian tu. Dan memudo dengan nena tenturi pati atu. Langsung dikitan benar-benar istimewa. Apalagi yang sangat diistimewa di Nabi Muhammad itu adalah dari sekian banyak Nabi dan Rasul, beliaulah yang paling peduli terhadap umatnya. Sehingga Nabi pernah sebutkan, likulli nabiyyin da'watun mustajab. Fata'ajala kullu nabiyyin da'watahu fa inni tabatu syafa'atan li umati yaumal qiyamah. Bagi setiap nabi dan rasul punya doa mustajab masing-masing, doa mustajab. Artinya kalau bahasa kampungnya punya pisau masing-masing. Dan seluruh nabi selain Nabi Muhammad nan pisau itulah dilakukan. Doa mustajab adalah dibaca. Namun Nabi Muhammad karena beliau benar-benar mengetahui keadaan umat, doa mustajab itu doa nang kontan-kontan diterima Allah tun fa inni tabatu masih disimpan sampai kini karena disimpan banyak lama yang umat esok di akhirat. Padahal patut tak doa itu dibaca di waktu peperangan Uhud. Patut gugur sahabat 70 berlumur darah Rasulullah, mandi dengan darah sampai tergenang darah itu di satu buah gua yang terletak di Bukit Uhud itu. Sampai kini kalau ziarah pergi umrah ke Makkah, ziarahlah ke Bukit Uhud itu. Di Bukit Uhud itu atau satu buah gua sampai mandok Nabi dulu bercucur darah sinan. Sampai kini harum darah tuh masih ada juga nih. Menderita masa Nabi Muhammad, namun doa nanti itu damu emang baca do nyatakan di nyawa karena di awak serba kalau dalam agama serba berkekurangan. Yo kan bu, yo dalam agama yo banyak kurang dawa, amal ibadah kurang, taat kepada Allah kurang, akhlakul karimah kurang, zikir kepada Allah kurang, salawat ke Nabi kurang. Nyoba salawat ke Nabi kone kurang nih banyak di bulan Maulid kok 1000 nih. Kalau wali itu kan dikir kedua menyampaikan Alfa Alfa salu bisari Rabiil Awal akan 1000 salawat di bulan kelahiran Nabi kau. Ala pilu belum mului lah tibu dia mului. Ala bagai salawat apa? Iyo kurang jaya. Salawat kurang, ibadah kurang, akhlak kurang, zikir kurang, ingat kepada Allah kurang, dosa ya banyak. Justru itu Muhammad tahu itu bahwa dosa banyak,
Oleh sebab itu disiapkannya lah doa. Pak ini tabatu syafatan li umati yaumil qiyamah. Aku simpan doaku itu sampai di padang kiamat nanti. Gunanya untuk mensafaati kita. Yuaro awak kasafaat. Yuaro sangat kita harapkan dan sangat kita butuhkan. Seperti yang disampaikan Dewan Siak, yo araju sapatamim Muhammad lau kapadir takibul muharram. Aku sangat mengharapkan sapaanmu wahai Muhammad, sekalipun pada diriku masih cukup jonana haram baulai. Adona haram masuk muncuang. Aduh. Dah tahu dah. Lalu di bangkaduyan orang jatuh aja. Ada kaki datang montok jodoh dia ini. Halal tu haram. Adona haram keluar di muncuang. Adona haram keluar di muncuang. Nah iya tu apa kecen orang. Jadi di muncuang kerja ada haram keluar aswak. Maka sangat kita harapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Muhammad itu adalah satu-satunya Rasul istimewa. Keistimewaan yang paling utama yaitu umat yang sangat peduli, yang sangat memperhatikan keselamatan umatnya, sehingga Muhammad memperhatikan keselamatan umat itu lebih daripada umat itu sendiri memperhatikan keselamatannya. Awak perhatian keselamatan dunia, sementara Nabi Muhammad memperhatikan keselamatan awak. Sehingga Nabi Muhammad itu berjanji di pada masa nanti bagi umatnya yang benar-benar mencintai beliau akan dipanggil ummati ta'al ummati. Sematan turun Nabi Muhammad tungku inyo di Madinah dalam mulu meninggal awak uang singko matan tu dia. Allah sudah memberi ciri-ciri khas untuk umat Muhammad. Atando semahum fi wujuhim min asaril sujud. Tanda umat Muhammad itu adalah bekas sujud. Iya le sujud awak. Berapa kali sih semalam awak sujud? Berapa kali? 5 kali. 5 kali berapa rakaat dia? Sarakaat setengah ya. 34 kali sehari dan semalam itu nan standar itu ndak boleh ada gua tu. Ya standar tu. Ndak bisa ada gua. Maka bekasnya di pada masa nanti. Bekasnya takah bulan purnama. Bila takah bulan purnama di pada masa, bila sujud awak tuli berbekas ini. Lai sujud lai babakai sujud itu ke kehidupan awak. Kalau tidak berbekas sujud itu kepada kehidupan, berarti inna salatan hanil fasai wa munkara ludrolai. Sesungguhnya salat itu mencegah dari paisah dan mungkar, artinya supaya waktu mencegah dari sombong, mencegah dari berdusta, mencegah dari yang maksiat, mencegah dari tinggi hati, mencegah pokoknya mencegah dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Ini kan kita peringati Maulid Nabi proses ini. Mudah-mudahan ada kemah dan kaki kita bawa pulang. Salah satunya dari awal tadi guru juga mengingatkan banyaklah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala kita nan hadir proses ini termasuk hamba yang dicintai oleh Allah dan umat yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan awak hanya mengaku umat Nabi kalau tidak diakui. Akan lebih berarti diakui sekalipun banyak kekurangan, tapi diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasoy kebak kece guru gitu tadi ayolah manjama lah lewat ketua asar namun karena ilmu tertundanya waktu asar sedikit ndak bawa adok karena kita mencari ilmu yang kamu jadi bekal untuk pulang ke kampung akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kado kata-kata abon tadorong ndak ditampainya tala biasa kurang ambo minta ribuan maaf liam mau kita mama tuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi